hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa barakatina ya maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Pertama-tama kita sebagai hamba Allah tidak luput daripada hati ini, kalbu ini, lisan ini, pikiran ini tertuju ke hadirat Allah dengan mengucapkan kalimatul bil hasanah, yaitu takdim kita, mujahadah kita, syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak luput kita selalu mengucapkan kalimat yaitu syukurun alhamdulillah. Dengan kalimat syukur kita berterima kasih kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala adalah suatu pengabdian kita, mahabbah kita, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cinta rasa hati ini ke kehadiran Allah, bahwa kita ini selalu makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwatu billah rahimakumullah, para jamaah majelis zikir asyik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita sebagai umat Nabi Muhammad tidak luput dan tidak lupa selalu lisan ini kita bahasakan dengan mengucap salawatus salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kecintaan kedambaan kita kepada junjungan kita yang mulia, al-mukarram kita yang mulia, muallim kita yang mulia, wa habibina wa syafi'ina wa bibarakatina ya maulana Muhammad, serta para sahabatnya, pengikutnya, umatnya setia sampai akhir zaman. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Rahimakumullah, para jamaah majelis zikir asyik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terasa kita sudah memasuki di bulan Rajab yang keempat. Hari ini 3, besok sudah masuk keempat. Bulan Rajab ini adalah bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala yang dimuliakan oleh Allah. Ada 3 bulan yang sepatutnya kita sebagai umat Nabi Muhammad tidak akan lalai daripada perintah Allah yang diberikan syariat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan apa? Ajaran pada ahyal Islam wal iman, menghidupkan agama ini dengan syariat iman ini, bahwa kita sebagai hamba Allah adalah sepatutnya percaya adanya bil wujudi ilallah. Khawatubillah, para jamaah rahimakumullah, majelis zikir asyik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad ketika masuk di bulan Rajab ini, ada suatu doa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa
dianugerahi dan minta diberkahi di bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban, sampai ketika nanti itu di bulan Ramadan. Maka di bulan Rajab ini, terbitnya di bulan Rajab, maka perintah baginda Rasulullah kepada kita tidak ada kata lain. Yang pertama selalu kita jaga, yaitu syukur ala nikmatillah, jaga nikmat pemberian Allah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai hamba Allah, umat Nabi Muhammad, selalu mengucapkan syukur, takdim mujahadah kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa banyaknya nikmat Allah berikan kepada kita, maka patutlah kita tidak luput dan tidak lupa selalu mengucapkan dengan ucapan terima kasih kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dengan ucapan ini, bahwa tandanya kita ini selalu menjaga pemberian Allah, terutama yaitu nikmatul insan, nikmatul iman, dan nikmatul Islam. Tiga pokok nikmat yang bertubi-tubi yang selalu Allah berikan, Allah anugerahkan kepada kita. Sadarkah kita sebagai hamba Allah dan tidak luput selalu mengucapkan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Qatubillah para jamaah majelis zikir asyik dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selalu banyak khairun nas bisabri wassalam. Ada dua komponen, yaitu dengan selalu banyak bersabar. Masuk di bulan yang mulia ini selalu banyak sabar. Apapun rintangan, halangan, ujian, cobaan Allah berikan, bahwa bukan tandanya Allah itu tidak suka kepada kita, bukan tandanya bahwa Allah itu berpaling kepada kita, tidak. Maka tandanya Allah itu sayang kepada hambanya, ya selalu diberi ujian. Kalau Allah tidak memberikan ujian kepada hambanya yang hidup di muka bumi ini, bagaimana Allah akan meninggikan derajat seorang hambanya? Masyarakat muslimin, para jamaah majelis zikir asyik dirahmati oleh Allah, maka kita muhasabah diri di bulan ini. Maka kita selalu banyak mendekatkan diri kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab ini adalah bulannya Allah. Jangan sampai kita kotori di bulan Rajab ini. Jangan sampai kita banyak noda di bulan ini. Maka kita selalu banyak-banyak yaitu bertobat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, doanya itu apa? Doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Jadi masuk di bulan Rajab ini adalah memupuk atau menanam, ya, menanam muamalah-muamalah yang kita tanam. Maka mulai dari yang pertama tadi selalu banyak bersyukur, yang kedua selalu banyak sabar, yang ketiga selalu bertakwa kehadiran Allah, kerjakan muamalah-muamalahnya, terutama apa muamalah-muamalah di bulan yang penuh barakah ini, yaitu adalah mengerjakan puasa sunnah. Tidak sempat puasa sunnah awal bulan 3 hari, ambillah pertengahan 3 hari, mulai dari 13, 14, 15 bulan Rajab. Tidak sempat pertengahan di bulan Rajab, ambillah terakhir di bulan Rajab, 28, 29 dan 30 Rajab. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan bagi hambanya yang berpuasa sunnah di bulan Rajab 1 hari, kata Allah. Apa dikatakan Nabi? Barang siapa merayakan 1 hari puasa sunnah di bulan Rajab, ketika puasanya di bulan Ramadan yang telah lalu tidak sempat diqada, maka 1 hari berpuasa sunnah di bulan Rajab, maka semuanya dibayar.
puasanya di bulan Ramadan yang telah lalu. Tuh katanya. Maka itu selalu kita kerjakan, jangan sampai tidak ya. Kalau kita seandainya kita mau berpuasa sunnah, silakan, karena tidak ada kewajiban di bulan Rajab itu untuk berpuasa, tetapi disunahkan. Karena sunnahnya itu puasa itu pahalanya luar biasa yang diperintah oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Karena ini bulan Allah. Apa yang dikatakan Allah? Barang siapa hambaku yang melaksanakan muamalah puasa 1 hari di bulan Rajab, maka itu adalah suatu hambaku sebagai tamu VIP nanti di surga, kata Allah. Maka dicatat malaikat di mading pintu bil jannah wal akhirah, di mading pintu. Di situ akan tertera nama kita. Apa dikatakan? Berkas, namanya pegawai Rajab. Apa itu pegawai Rajab? Tamunya Allah yang dimuliakan oleh Allah ketika umat Nabi Muhammad melaksanakan puasa sunnah 1 hari di bulan Rajab, adalah bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau gak namanya tertera di bulan Rajab itu? Maka tidak sempat di awal ini sampai pertengahan Rajab. Ya, mulai dari 13, 15, 15 sampai niatnya itu digabungkan. Puasa sunnah Rajab itu digabungkan dengan mengqada Ramadan. Kita ya nawaitu shaumagadi sunnatan Rajab bi Allah asyur Ramadan lillahi ta'ala di bulan Ramadan itu. Jadi yang telah lampau gitu, maka diqada dengan bacaan itu insyaallah. Jadi kena puasa sunnah Rajabnya dan bisa terbayar qada Ramadannya yang setelah yang lalu insyaallah ya. Jadi bapak-bapaknya ada yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, qada. Amin. Jadi ambillah 3 hari ya di bulan Rajab ini. Memang sini disunahkan, disarankan untuk yaitu di bulan Rajab ini adalah untuk melaksanakan 1 hari saja, tetapi lebih afdalu ambillah 3 hari. Tapi kalau lebih bagusnya lagi ambil 10 hari, 10 hari, 10 hari, jadi sebulan. Karena perintah ini bukan diwajibkan, tetapi disunahkan. Tapi kalau Rasulullah setelah di bulan ini lah, karena Rasulullah berpuasa sampai di di bulan Ramadan. Kenapa? Karena dikatakan Nabi di sini letaknya untuk membuka pintu rahmat Allah. Di bulan Rajab ini seluruh pintu surga sudah dibersihkan para malaikat, dibuka semuanya, dibuka nih di bulan Rajab ini. Makanya doanya dijawab oleh Allah di bulan Rajab ini. Doa ma'bud maqbulat doa. Di sini dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Menanam suatu muamalah di bulan Rajab, ketika di bulan Sya'ban, masuk di bulan Sya'ban akan kita pupuk kembali lagi muamalah kita pada waktu kita menanam di bulan Rajab. Masuk di bulan Ramadan, maka kita memetik hasil daripada tanaman yang kita kerjakan di bulan Rajab itu tadi. Maka inilah 3 bulan ini selalu kita jaga. 3 bulan ini selalu kita jaga untuk apa? Untuk muamalah kita, untuk di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa muamalahnya? Terutama di tengah malam jangan lupa sholat sunat tahajud. Kalau kita tidak tidur, jangan lupa ambil sholat sunnah hajat. Itu apa zikirnya? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ambil 100 kali. Di dalam kitab Shalihin itu mengatakan amalan ada beberapa zikir yang di bulan Rajab itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, subhanallah wa bihamdi subhanallah azim. Ambil 100 kali baca setelah sholat hajat. Setelah 100 kali maka disambunglah dengan membaca salawat Nabi. Salawat Nabi ambil 100 kali.
Apa selawat Nabi? Ya Sayyidi ya Rasulullah. Hampir 100 kali. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya. Selesai membaca salawat Nabi ya Sayyidi ya Rasulullah 100 kali, maka dilanjut dengan membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jangan diteruskan ni'mal maula wa ni'mal nasir, karena berbeda ayat. Jadi ambil hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil, itu sampai di situ. Hanya Allah minta dipertolongkan, hanya Allah yang maha menolong itu. Maka itu diamalkan habis 100 kali, habis 100 kali. Beda dengan muamalah kita. Kalau muamalah kita subhanallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, beda aja itu, beda surah itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, beda. Jadi beda-beda arti ya, beda surah dan beda ayat itu tadi. Jadi muamalah yang bacanya jangan lupa ya, itu tadi. Yang pertama subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, baca 100 kali. Yuk sama-sama. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Setelah 100 kali kita lanjut membaca ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Setelah 100 kali baru disambung dengan membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Baru tutup dengan doa. Ini muamalah para wali Allah. Ulama tutup dalam mengamalkan kalimat ini dalam kitab Shahih ini. Maka ini Shahih. Kadang kalau dipikir ibadah biasanya berbeda muamalah yang ada ya. Jadi banyak muamalah itu tadi di bulan Rajab ini. Maka selalu kita jaga apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kadang ada juga yang mengatakan, Ustaz, bolehkah kita diamalkan? Ada kadang di dalam ulama yang berpendapat terbitnya 1 Rajab sampai 10 Rajab itu bisakah kita muamalah baca subhanallahil hayyul qayyum? Boleh. Ada juga mengamalkan seperti itu dari 1 Rajab sampai 10 hari Rajab itu. Banyak biasa juga yang mengamalkan subhanallah bil hayyul qayyum itu terus dibaca 100 hari 100 kali dalam 1 hari biasa dibacanya. Begitu nanti 11 Rajab sampai 20 Rajab zikirnya kadang menyalin subhanallah al-hadis saman, subhanallah al-hadis saman, bisa. Dan 21 sampai 30 Rajab maka mengalir zikirnya itu lagi, maka subhanallahir rahmanir rahim itu. Jadi 1 hari 100 kali sampai terakhir Rajab itu juga ada ya. Jadi ulama yang berpendapat bisa juga kita gunakan dengan bacaan itu. Tapi supaya kita khusyuk dan tawadhu kita kehadiran Allah, maka itu muamalah apa yang diajarkan guru mursyid kita. Jadi guru mursyid kita dari dulu itu guru mursyid ya, mulai dari guru kita ya, sampailah ke kita, sampailah ke saya ya, dari di kubu sampai ke kita. Apa muamalah itu tadi? Yang pertama itu tadi apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim. Barulah kita lanjutkan ya Sayyidi ya Rasulullah. Satu hasbunallah wa ni'mal wakil. Selesai 100 kali. Jadi
dalam satu hari. Jadi 100, jadi semuanya menjadi 300 kali dalam satu hari. Bisa juga kita menggunakan ada zikir yang dulu di luar itu juga bisa. Yang penting menanam. Kita menanam di bulan Rajab ini, kita insya Allah nanti di bulan Ramadan kita akan petik hasil daripada tanaman-tanaman itu tadi. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita beralih yaitu tentang masalah keimanan. Iman kita terutama kita percaya adanya Allah, percaya adanya malaikat, para nabi, kitab Allah, yaitu hari kiamat, qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada rukun iman. Jadi 6 rukun iman kita. Jadi melanjutkan pelajaran kita halaman yang ke-9, yaitu beriman kepada pertanyaan di alam kubur. Maka taqul nafsu ya asqa ta'ala ma faratu fil jabillah wa in kuntum laminas sahihin. Yang artinya supaya jangan ada orang yang mengatakan amat besar penyesalan atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah, sedang aku bersungguh termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan agama Allah. Jadi ini adalah suruhan kita beriman kepada pertanyaan di dalam kubur. Jadi apabila manusia nantinya kullu nafsin za'iqatul maut akan dijemput suatu kematian baginya, menurut agama Islam dikebumikan di tempat pemakaman yang disebut makam umum, makam raja-raja, makam pahlawan atau makam keluarga. Maka orang yang telah diabadikan dalam perut bumi itu dihidupkan sementara di dalam kuburnya, dan ketika itulah ia baru mengetahui bahwa ia telah meninggal dunia, meninggalkan anak istri, harta benda dan semuanya. Dan saat itu pula datang malaikat rumah yang pertama kali ketika kita di alam kubur. Yang pertama, sebelum mungkar nakir datang, maka malaikat yang pertama kali datang yaitu adalah malaikat rumah. Malaikat rumah ini mempresentasikan kita, yaitu tanya jawab. Jadi presentasi kita dulu sebelum jawaban kita pertanyaan daripada mungkar dan nakir. Ini semua daripada dalam Quran surah yaitu Az-Zumar ayat 56. Tuh, nengkasan itu tadi. Maka di dalam kubur ketika itulah baru mengetahui bahwa ia telah meninggal dunia, meninggalkan anak istri, harta benda dan semuanya. Dan saat itu pula datang malaikat rumah, namanya memberitahu bahwa akan datang kepadamu 2 malaikat, yaitu mungkar dan nakir. Kenal mungkar nakir? Tidak pernah ya? Insyaallah nanti kalau udah dijemput dan nanti kita akan ketemu dengan mungkar nakir. Memang betul kita memang belum kita kenal. Bagaimana caranya sebelum kita bisa kenal mungkar dan nakir? Bagaimana caranya nanti mungkar dan nakir itu bisa kenal dengan kita? Selalu kita jaga pada waktu dalam sholat. Ini penjelasannya ya, supaya kita dikenal. Mau kena pukul mungkar nakir? Mau kena pukul? Tidak mau. Pasti kita semuanya tidak akan pernah mau dipukul oleh mungkar dan nakir. 1 kali pukulan malaikat mungkar nakir itu pedih dan sakitnya 1000 tahun lamanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik.
Makanya Bapak Ibu, para jamaah majelis zikir asyifah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau mau betul-betul muamalah, kerjakan betul-betul. Kerjakan dengan ikhlas, kerjakan perintah Allah dengan ikhlas, jangan dengan paksaan. Kebanyakan kita ini biasa manusia, ya hamba Allah dengan paksaan. Macamnya tidak rela. Waktu masuk waktu paksa ya kerjakan. Coba ikhlaskan sini. Maka kalau kita mau diikhlaskan dua malaikat ikhlas sedih melihat umat Nabi Muhammad ini, kalau malaikat dua ini sedih melihat kita tidak akan dipukul oleh dua malaikat ini. Bagaimana cara? Maka selalu kita jaga ittaqillah haqqa tuqatih, selalu bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuahnya tadi. Dan untuk menempatkan ruh manusia yang Islam maupun juga agama lain, termasuk Kristen, Buddha, yang Indis dan sebagainya, penganut-penganut agama yang lain ketika hidup di dunia, yang masing-masing telah ditentukan tempatnya di alam barzah, sementara menunggu hari kiamat akan datang, hari berbangkit yang pasti datangnya dalam, yaitu akan datang. Maka di sini larangan daripada supaya kita tidak mendapatkan daripada siksa itu, hatta izaja a'adahumul maut kala rabbi arjun. Maka hingga apabila seorang itu mati lalu ia berkata, hai Tuhan, kembalikanlah saya ke dunia ini. Wa kana alladziina tabau law ajalana qarratan fatarra aminuhu qama tabarra'u a'imma azadaka yuridullahu a'malahu khairat alaihi wa ma'hum bikharijina minan nar. Quran surah Al-Baqarah ayat 167 berkata, orang-orang yang mengikuti, aduhai sekiranya kami kembali ke atas dunia, berpisah diri belah kami daripada mereka sebagaimana mereka berlepas diri daripada kami. Demikianlah Allah memperlihatkan usaha mereka dengan banyak penyesalan atasnya, dan tidaklah mereka keluar dari dalam api neraka. Maka kita baru tahu bahwa di alam barzah itu mendapatkan semua azab dan siksaan yang pedih. Mungkin insya Allah kita sebagai majelis zikir asyifah akan terhindar daripada azab ini, maka tidak luput daripada selalu kita mengamalkan dengan, yaitu syahadat wujuh, dengan cap baginda Nabi Muhammad itu. Jadi kalau kita sudah dikenali, kita sebagai umat Nabi Muhammad selalu kita jaga itu, jaga kita selalu, maka kita akan kenal sebagaimana yang tertera di dalam, yaitu khatamun nubuwah yang dijanjikan oleh baginda Nabi Muhammad untuk umatnya, untuk mengenali yang sebenar-benar umat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu selalu kita jaga. Alhamdulillah para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak akan ditanyai dua malaikat itu tadi, maka di dalam sholat itu sudah ada yang pernah kita ucapkan kalimat supaya kita kenal dengan dua malaikat mungkar nakir di dalam sholat yang terakhir, yaitu ketika kita setelah salam tuh, setelah salam masih ingat? Masih ingat? Pasti kalau jamaah saya pasti ingat, sudah bayar bacaannya itu. Ketika setelah salam itu, maka kita ini jangan sampai di dalam, yaitu kepada pertanyaan di dalam kubur, alam barzah, supaya kita akan dihindar daripada azab kubur nanti kita itu dengan kalimat-kalimat seisi sholat yang ada. Bagaimana caranya untuk menjaga daripada azab kubur ini? Kesempurnaan ada dua, ya, jaga taharah
sebenarnya taharah itu apa. Ingat, kalau ini yang kita jaga, kita tidak akan dihukum dua malaikat itu, ya, tidak akan dihukum dua ini yang kita selalu jaga. Kebersihan lingkungan daripada makan yang telah kita makan, akan terhindar daripada 5 hak: halal, haram, hantam, hak orang, hak itu. Hak orang itu jadi hak kita juga. Begitu ada 5 hak itu selalu kita jaga. Terutama itu tadi 2 perkara saja ini akan menyelamatkan kita nanti. 2 perkara ini yang akan diberikan keselamatan itu nyawa akhirat. Kalau kita betul-betul merasakan nanti akan kembali ke hadirat Allah, kalau betul-betul kita hidup selama-lamanya, tak perlu kita belajar ini, karena kita pasti akan kembali ke hadirat Allah, yaitu di alam barzakh. Kan ada 4 alam kita hidup dijanjikan oleh Allah. Yang pertama alam kandungan, yang kedua alam dunia, yang ketiga alam barzakh atau kubur, dan yang keempat alam akhirat. 4 ini kita lewati nanti. 2 sudah kita lewati. Pertama alam kandungan kita lewati. Sekarang kita sudah alam dunia. Seperti inilah kita hidup, ya, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, seluruh makhluk yang dijadikan oleh Allah di alam dunia ini. Nanti di alam kubur, yaitu alam barzakh. Maka sempurnakanlah untuk kita mendapatkan akan kemuliaan nanti di alam barzakh itu 2 perkara, yaitu innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Itu jaga. Ini kerangka iman, 78 kerangka iman, terutama inilah iman yang selalu kita jaga. Itu tadi, beriman dan percaya adanya kita bahwa kita ini selaku sebagai hamba Allah. Terutama itu tadi 2 perkara, taharah dalam kebersihan, ya, ini selalu jaga. Makanya setiap kita ini para jamaah majelis zikir asyik dirahmati oleh Allah, kalau ada waktu sempatkan diri Anda yang bisa, nanti jangan sibukkan diri ke dunia dulu pada waktu malam Selasa, karena kita malam Selasa ini, setiap malam Selasa kita di ujung pandang. Jadi belajarnya fikih ibadah, tidak ada kata lain, kita mengulang lagi belajar apa? Masalah taharah, tidak ada lain. Kenapa? Tuntutan kita nanti kemudian hari di alam akhirat, di alam barzakh ini yang perlu. Jangan sekedar saja kita sudah sekolah belajar fikih ibadah, tahunya kebersihan, cucinya saja sudah kita tidak tahu apakah sudah bersih atau belum. Yang betul apabila kita yang Umuluddin mengatakan bertaharahlah dengan rahasianya dan bersungguh-sungguhlah mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan kepada Nabi-Mu. Itu yang selalu kita jaga. Taharah itu bukan saja kita bersih, tahu di depan saya sudah bersih, lahir batin itu yang perlu kita tahu. Maka disitulah katanya innal baraka bisyafa'ah bisalamah dunia wal akhirat. Akan keberkahan itu akan mendapatkan keberkahan selamat dunia akhirat. Itu pada Bapak Ibu para jamaah, terutama kita berumah tangga, jangan lupa ini sudah ada di keterangan kerangka iman ini mengatakan kalau kita percaya ada di alam kubur, bagaimana untuk mempersiapkan diri kita. Itu tadi selalu kita jaga kebersihan di rumah tangga kita. Daripada apa? Pola hasil walhasil yang kita makan sehari-hari, ya. Jadi taharah itu kita selalu jaga kebersihan, bersihnya secara syar'inya itu tadi, ya. Maka memang betul kalau kita kaji ini bersih Pak Ustaz, bersihnya hasil kerja saya siang malam, batin tulang, hasil keringat, ini bersih, ya memang betul. Tetapi dengan bacaan yang diutamakan itu tadi, cuci beras apa bacaannya, sayur mayur apa bacaannya, ya, menanam air apa bacaannya, ada semua itu bacaannya, supaya apa?
keberkahan bertubi-tubi di dalam rumah tangga kita. Pasti akan kita kembali, akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat, di alam barzah yang akan datang nanti. Akan dipertanyakan. Kalau kita ceritakan masalah hukuman ini, akan ngeri kita yang neraka iman ini. Hukuman di alam barzah itu pasti ada. Itu tadi satu kali saja tamparan malaikat 1000 tahun lah lamanya tidak sakitnya kita. Jangankan kadar jarum saja masuk dalam badan ngeri, apalagi tamparan malaikat. Alhamdulillah summa na'udzubillah min dzalik. Kita memang tidak akan terasa kita hidup di dunia ini langsung ditampar oleh Allah. Belum, sedikit demi sedikit Allah cakup nikmat itu dalam diri ini. Mulai daripada pandangan, mulai daripada pendengaran, mulai daripada penglihatan, nikmat dicampur oleh Allah dalam diri kita sendiri. Bagaimana caranya supaya kita jaga daripada untuk supaya kita mendapatkan selamat dunia akhirat? Dua perkara itu tadi, kembali lagi ke taharah, masuk dan keluarnya. Taharah masuknya itu yang dijaga, itu hasil dari apa? Makanan, daripada makan pokok makanan itu tadi. Tuh, sekarang kita jaga. Ya, ini kadang bukan kuceknya, dikuceknya macam mana? Riso sabun masukkan dalam ember. Begitu ceritanya kan? Ada beras itu dikucek-kucek, tidak ada kan itu. Karena ini yang masuk menjadi darah dan daging yang menyatu dalam jasad kita. Ku'abusakum wa'alikum di jazadi akan dipertanyakan nanti, pertanggungjawabkan jasad ini. Ketika kita nanti sekatul maut dicabut nyawa kita nanti, makanya kadang tuh sedikit ada yang istiqomah kalau meninggal itu ketika sholat Allahu Akbar dalam salat sujud dan dijemput oleh Allah. Kenapa? Selalu menjaga istiqomahnya, menjaga toharanya semasa hidup. Kadang ada berbulan-bulan sakit, berbulan-bulan tak bisa bergerak, terkapar. Kenapa? Dicabut, dipertanyakan. Jasad itu menuntut keadilan kepada yang kita menggunakan ini. Karena akhirnya begitu bulan ini bercampur di nyawanya dan sampai dah akhirnya bulan depan ini kan ceritanya. Itu kasih dulu lemah dan jalan semua dulu, semuanya akhirnya separuh tak bisa bergerak badannya. Dikasih kesadaran baginya pada waktu sehat walafiat semasa hidupnya, dia tidak menyadari makan, tidur, minum dan sebagainya, besok bergerak di malam atau itu lagi dibuatnya. Tuh, begitu sudah diberikan seperti tadi, baru kita sadari betapa anugerahnya Allah berikan pada kita. Sadari, tidak ada yang bisa menolong kita. Begitu kita sakit, dokter itu perantara saja. Apa kata dokter? Kok tadi begitu tak bisa masuk pas sakit ini. Itulah pentingnya hidup ini, jaga untuk masalah kepribadian kita, yaitu masalah taharah itu tadi. Taharah masuknya itu tadi, jaga. Bagaimana cara taharah masuknya dijaga supaya berkah, rezeki berlimpah diberikan oleh Allah kepada kita. Tuh, rambu-rambu Allah supaya kita tidak kita langgar. Insyaallah kan sudah. Jadi kalau untuk memperdalam masalah ini, maka ini tertentu juga ini ibadah, kerangka iman ini adalah untuk upaya menghidupkan lagi syariat baginda Rasulullah dan supaya kita menjaga syariat Islam. Ini kerangka ini supaya beriman kepada azab kubur ini tadi. Jadi maka kita selalu jaga kehidupan kita ini. Yang kedua, masalah taharah keluar, itu selalu kita jaga. Taharah keluarnya, sucinya, ya baca-bacaannya, rahasia-rahasianya itu yang kita jaga. Ya, dengan bacaan-bacaan itu terutama masuk WC, ya bacaannya, buka pakaian, ada bacaannya, buang kotoran, ada bacaannya. Tapi kalau itu terus kita amalkan, kita baca, dilanjutkan, pasti kita ingat terus. Tidak ada kata lupa, tidak ada kata lupa. Karena setiap hari kita lanjutkan, setiap hari kita baca, dan
buka pakaian Bismillahirrahmanirrahim dalam hati. Sudah buka itu. Ketika membuang kotoran Bismillahirrahmanirrahim Rasulullah. Itu pernah doa semua. Ketika cebok nawaitul istijab minal bauli wal ghaibi fadlillahi, sejak bersuci daripada kencing dan behak aku karena Allah. Ada bersuci Muhammad yang menyuci saja dengan suci awal, suci akhir, suci batin, suci akhir saja maha suci. Ketika kita selesai bersuci, sulbi watara mudah percaya sudah. Sulbi watara dan ketika pakaian mau dipakai apa doanya? Allahumma tahir qalbi minan nifaqi wa hasibati minal bawah. Itu keluar dari desa kakus apa doanya? Gue berkata alhamdulillah. Mudah. Kalau saya suruh baca satu-satunya apa dah? Insya Allah di luar kepala, bukan dalam kepala, luar kepala. Mudah itu selalu dijaga. Apa kata Imam Al-Ghazali Hujjatul Muslimin? Ya, kepada 4 imam. Siapa itu? Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Itu ada-adanya Imam Al-Ghazali. Agar dia tidak juga mengganggu daripada perawi-perawi kita, adik-adiknya. Akhirnya dia buka apa kita? Iya, apa itu? Upaya menghidupkan agama apa yang agama Islam untuk saya dan muamalah apa yang telah diajarkan oleh Imam Mas. Tapi itu tadi rahasia. Maka dulunya saya ketemu ada seorang itu, saya tidak tahu beliau itu, tapi dalam batin saya ini wali Allah. Dia seperti biasa duduk dekat saya. Apa kata beliau? Memanggil saya itu akhina. Arti kalau bahasa Indonesianya saudaraku katanya. Saudaraku akhina. Kalau saya pandang semua di dunia di makhluk Allah, ya, baik ulama-ulamanya lah, mengaku ulamanya lah katanya di dunia ini, ya, malu kepada Allah. Tak ada rasa malu kepada Allah. Kenapa? Mengerjakan perintah Allah itu masalah kebersihan belum ada yang bersih di dunia ini. Karena mengerjakan sholat juga belum betul mengerjakan sholat. Kenapa? Tidak tahu mengerjakan sholat itu dengan cara rahasianya. Kosong, kulitnya saja dikerjakan, tapi isinya tidak pernah dikerjakan. Dalam hati saya, orang dari mana ngomong begini? Tak tahu siapa kita. Tiba-tiba dia ngomong ke saya seperti itu. Ada yang 3 bulan yang lalu lah kemarin itu ngomong dengan saya kan, seperti itu ngomong. Jadi begitu, tapi batin saya merasakan ini bukan orang sembarangan, ini wali Allah ini yang datang. Tak tahu apakah itu malaikat, hanya Allah yang maha tahu. Innahu bikulli syai'in basyir. Banyak di muka bumi ini katanya yang mengerjakan perintah Allah, tapi kosong semuanya, hampa di matanya. Maka dengan seisi itulah tadi yang kadang disepelekan bacaan-bacaan itu, apa yang diajarkan guru muslim kita. Memang bacaan-bacaan itu tidak ada dalam buku kita, ya, tetapi di kitab guru-guru muslim kita tidak ada yang dijual ilmunya ulama itu di situ. Kalau diberikan ilmu itu, maka semuanya tidak ada masuk neraka. Maka itu adalah bila para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kerangka iman ini, dalam kitab kerangka iman ini, inilah selalu kita jaga muamalah dunia ini, mempersiapkan diri kita yaitu beriman itu kepada alam kubur. Kita beriman kepada pertanyaan di dalam kubur. Maka itu selalu kita jaga. Cuma perkara saja ini yang kita jaga tadi. Ya, terhalang masuk, terhalang ke keluar. Yang keduanya yaitu sholatnya. Nah, ini jaga, harus sholatnya. Terutama kita jaga wudhu kita. Ya, wudhu ini sebelum kita mengerjakan muamalah, pembuka daripada adakan dulu, bersihkan, sucikan diri kita. Baru kita adakan diri hati ini ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kebanyakan kalau wudhu ini banyak yang lalai dengan bacaan, banyak yang main kebal-kebal biasa saja. Terutama wudhu itu pertama kita indahkan kalau niatkan. Pertama yang selalu kita jaga bacaan
sebagainya datang, ada bupati, di ruang bupati lagi. Tadi apa kata bupati? Pak, coba tolong bersihkan dulu diri. Menghadap bupati tadi ini tidak ada adabnya kita nih, sopan santun kita kepada, memang sih betul bupati manusia semua betul, tetapi begitu juga sebaliknya kita kepada Allah malu. Inna Allah kana alaikum raqiba, Allah menjaga dan mengawasi kita ini, maka kita selalu patuh sebelum kita beribadah menghadap Allah, betulkan bersihkan dulu jiwa ini, gerak dan diri kita ini pertama tangan sebelum betul. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kenapa selalu kita tawakkan tangan ini untuk bersuci, berwudu? 9 asmaul husna yang ada di telapak dua tangan kita ini. Ketika kita bertakbiratul ihram, penghormatan kita kehadiran Allah. Allahu akbar. Tidak ada berkata Allah, tak ada. Tetap kita mengangkat dua tangan, hormat kita kehadiran Allah. Jangan sampai hitam tangan kita ini. Maksudnya bersih memang. Wudu itulah yang akan menjadikan suci bersih, kilauan yang seperti kita di hadapan Allah. Itu tadi. Dengan apa? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Ini tanda Allah. Ya Allah. Tak tahu lah apa yang macam. Macam tak berguru, macam tak ada guru. Tadi, kalau kita sebagai murid tetap ada hormat itu tadi. Kalau tengok kalau di sana di pondok pesantren itu tetap bagus ya dengan anak. Jadi wudu itu jangan cepat-cepat terus. Wudu harus kalau betul-betul wudu kita sempurna, wudu kita biar kudu dengan kudunya, dengan khususnya, insya Allah akan diterima oleh Allah. Banyak seluruh umat Muhammad ini kadang cepat-cepat tergesa-gesa, sifat tergesa-gesa. Jangan sampai ada sifat tergesa-gesa ketika kita beribadah menghadap Allah. Kenapa? Itu termasuk sifat setan. Itu sifat setan. Makanya kalau ibadah kita, apalagi adalah seperti kita kerjakan, seperti itulah Rasulullah benci kepada umatnya kata-kata seperti itu. Bicara. Yang penting kan itu ibadah, yang penting kita kerjakan, yang penting udahlah kita kerjakan, nanti daripada tidak dikerjakan seperti itu tidak boleh. Jadi tidak ada keikhlasan kita mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu terutama dengan rahasia tadi berwudu. Ustaz, di dalam kitab ibadah yang lain tidak ada bacaan subhanallah alhamdulillah. Memang tidak ada, itu kitab-kitab yang dijual sana tuh yang 18.000, 20.000 pun ada. Itu yang dia itu Tuhan Rabbil Aziz daripada Ta'ala di ibadah. Di dalam kitab perguruan mursyid kita itulah yang diutamakan, itulah adab-adab di dalam kitab dia umum. Jadi rahasia berwudu dengan rahasianya. Sesudah itu barulah kita bacakan ada apa di dalam hakikatnya, ada syariatnya dan ada hakikatnya. Maka kalau kita bersyariat apa hakikat kosong. Jadi kalau kita bersyariat ada hakikat, maka berisilah yang kita pelajari sempurna, yang kita pelajari, kita baca itu tadi. Ya. Maka insyaallah mungkin nanti diamalkan lagi untuk seperti taharanya diusahakan, apalagi nanti lebih bagus dengan bacaan-bacaan yang nanti itu insyaallah setiap tanggal malam Selasa nanti, setiap malam Selasa itu pada ayo gabung semuanya. Situ akan ada murabinya, masing-masing itu ditanya ya, belajar itu harus kan bacaannya itu kan. Insyaallah kita sudah berapa tahun ini di majelis Iqra Syifa ini, berapa tahun tidak? 3 tahun mustahil tidak pandai untuk belajar. Ya pasti hafal semua bacaannya telah. Bayangkan kita hafal ayat saja seminggu bisa hafal 1
seminggu saya kasih jatah, bisa apa? Tapi dengan muamalah bacaan ini, insya Allah jangan nanti. Kenapa? Nanti kita pelajaran nanti terbaru, begitu kita maju di pelajaran baru, tertinggal ini kan udah kita, ya kan udah kita pelajari, udah kita apa? Nanti begitu ketemu dengan yang lain, belajar dengan Nabi RKI, tanya apa itulah katanya belum disampaikan, tapi sudah disampaikan. Yang belum paham itu mereka mendengar saja tapi tidak cak. Maka apa kata Imam Syafi'i, apa kata Rasulullah, catatnya khairu wa imadil kita. Kalau belajar ilmu itu catat, jangan sampai buruhanmu itulah pas sampai di rumah buka catatan itu tadi. Kadang ini dengar tidak akan bisa, kalau kita mendengar saja tidak akan bisa dihafal kalau kita mendengar saja, ya. Mulai dari bacaan kakus tadi, kalau kita tahar yang pertama tuh, ya, apalah yang saya sudah baca tadi, apalah, insya Allah di luar kepala, insya Allah. Jadi mungkin insya Allah majelis zikir asyifah, maka ini upaya untuk menghidupkan kembali lagi syiar baginda Nabi Muhammad SAW dengan ilmu yang saya sampaikan tadi, terutama itu tadi ya. Makanya jangan sampai kita nanti diazab oleh Allah di alam kubur. Begitu bertobat, ya Allah, ya kan, wa imamu kasapa imamu Abi Raki katanya kan. Nah kan, rupanya setiap hari baca Al-Quran, ya kan, baca Al-Quran. Tidak tahu imamnya siapa, sebenarnya imam itu adalah Al-Quran, imam kita, pedoman kita. Malu nanti kita mengaku imam Al-Quran tapi semasa hidup di dunia tidak pernah membaca Al-Quran. Malu rasanya. Contohnya saja kalau kita sebagai petamu kan, kenal dengan itu Pak Rian Nursan, kenal Pak Rian Nursan, kenal semua? Kalau kita bertamu rumahnya itu seolah-olah kita tuh dekat gitu dengan dia. Dia tak kenal dengan kita. Siapa dia ini? Gitu kan? Kita kenal dengan dia. Begitu juga nantinya. Cuma pejabat kita kenal namanya. Makanya nanti kita ini kenal dengan asal kubur, kenal dengan Al-Quran, ya, kenal dengan Nabi Muhammad, tapi tidak mengumpuli dan tidak mengerjakan muamalah-muamalah apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Oh, Muhammad kenal dengan kita nih, karena kita umatnya. Apa ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, itu dengan ucapan lisan saja. Nanti sana di hadapannya seluruh penjuru dunia ini, semua ini umat Muhammad yang ada. Bagaimana supaya Nabi Muhammad mengenali umatnya? Kita membawa bendera baginda Nabi Muhammad SAW. Apa bendera Rasulullah? Apa bendera Rasulullah? Lambangnya gitu, khatamun nubuwah, cap baginda Nabi Muhammad. Yo, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, la syarika lah, Muhammadan abduhu wa rasuluhu, fa inna lana wa tuh sip kita baru kenal. Oh, kata Nabi Muhammad, ya umatku, karena dia selalu membawa bendera tuh, bendera baginda Rasulullah, supaya langsung dikenal. Kita tidak tahu siapa Nabi Muhammad nantinya. Kita tidak pernah dekat Nabi Muhammad, tidak pernah tahu wajah Nabi Muhammad, rambut Nabi Muhammad, semuanya. Ya, yang kita tahu saja mim ha mim dal, urut Nabi Muhammad. Tuh, mim ha mim berhuruf kembali siapa nama yang sebenarnya kita? Ahmad. Tahu Ahmad? Nabi Muhammad.
Muhammad. Kenapa? Ada dua nama. Muhammad itu sebagai pemimpin umat, Ahmad itu adalah perintah yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alif berdiri, ha yang rukun, mim yang sujud, dal yang duduk. Siapa namanya? Ahmad. Tuh, tahunya sholat tapi tidak tahu perintahnya. Maka harus tahu itu, baru kita tahu bagaimana supaya akan kita dikenal di baginda Rasulullah, bagaimana supaya kita ini mendapatkan syafaat baginda Rasulullah. Yuk sama-sama pada kita tanya ini. Yuk, nih dua tangan. Yuk semuanya, dua tangan, genggam gini, ya, genggam gini. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi wa ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marhaban bi habibi qurrataini sallallahu alaihi wasallam. Cium tangan ini, baru ditempelkan ke bibir, maksudnya bikin mata. Nih, pelan-pelan, tempel, tekan, sikit-sikit, tekan, usapkan ke mata, ucapkan kalimat nur. Apa yang dipandang ketika pada waktu menempelkan mata? Apa yang dipandang? Apa yang dipandang? Cahaya putih. Coba ulang lagi. Tidak ada yang konsen. Bismillahirrahmanirrahim. Coba tangannya loh nih. Ada yang menggenggam begini apa? Ini tekan ini, baru ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi wa ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marhaban bi habibi qurrataini sallallahu alaihi wasallam. Cium, tempelkan ke mata, tempel lama-lama. Lihat cahaya putih, kejar cahaya putih itu. Kalau sudah pandang, usapkan mata. Mulai. Jadi akan terlihat cahaya. Maka marhaban itu adalah kita memanggil kedatangan baginda Nabi Muhammad, bukan dengan bentuk Nabi Muhammad yang kita pandang, tapi nurnya baginda Nabi. Itulah asal mula jadi kita nur baginda Nabi Muhammad. Insyaallah umat Nabi Muhammad yang melihat nurnya bertajalli di dalam batinnya, dalam pandangannya, bisyafa'ah bisalama yaumil qiyamah. Amin. 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 Insyaallah. Kita kaji. Jadi selama ini kita belajar ilmu, belajar muamalah, ya siang dan malam kita kejar input dunia na'udzubillah, tapi kita tidak dekat dengan Nabi kita. Bagaimana cara kedekatan kita kepada Nabi Muhammad? Mendapatkan syafaatnya, mendapatkan dipermudahkan segala urusan yang hidup di dunia. Tuh caranya tadi sudah saya ijazahkan. Saya praktekkan itu. Mungkin insyaallah sekejap saja, ambil sekejap aja baca itu. Pada waktu kita duduk, pada waktu kita membaca Al-Quran, ketika kita pada waktu mau tidur, amalkan itu. Insyaallah tidak akan sesat sakaratul maut. Insyaallah. Dengan itulah maka kita cinta dengan baginda Rasulullah, dekat dengan baginda Rasulullah, dan tidak akan mendapatkan azab kubur nanti. Dengan apa? Dengan inilah insyaallah bisalama'i dunya wa bil akhirah. Apal bacaannya tadi? Apa? Insyaallah. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi wa ala Rasulullah
itu bertajalli kita, kedekatan kita kepada baginda Nabi Muhammad, bahwa kita cinta mahabbah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tandanya kita ini sebagai umat Nabi Muhammad, bahwa kita ini betul-betul beradab kepada Nabi kita dan beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang oleh mata ini dunia, yang kalau kita pecahkan mata itu adalah akhir mutu kabla mutu balik di marifatullah. Pastikan dirimu sebelum kau akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itulah tadi bagaimana caranya, maka itulah kita akan tahu masalah diri kita ini. Harus tahu bahwa di dalam diri kita ini betul-betul dunia yang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling mana besarnya itu? Paling mana besar? Dunia kita atau dunia yang ada? Dunia kita 4 unsur dijadikan oleh Allah: tanah, api, air, masing-masing ada nabinya, masing-masing ada nabinya, koordinatornya. Kalau api nabinya Ibrahim. Kalau tanah nenek moyang kita siapa? Nabi Adam. Angin siapa nabinya? Isa. Dan air siapa nabinya? Alaihissalam. Itu masing-masing ada nabinya. Malaikat apa? Jibril, Mikail, Israfil. Oh, luar biasa. Kalau hafal ini apa kata malaikat rumah? Luar biasa. Cahaya timbul di dalam jasad umat Nabi Muhammad. Apa yang dibawakannya? Cap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, apa kata malaikat rumah? Apa kata malaikat mungkar nakir? Datang pakai malaikat rumah di teleponnya. Kita, kau tak perlu lagi kau tanyakan lagi ini. Ini betul-betul umat Nabi Muhammad. Jadi bagaimana dia iman? Kata bukan nakir. Saya tidak punya hah? Tidak, angkat, masukkan ke rahmat Allah. Yaitu pintu rahmat Allah. Langsung dibawa. Dia bertanya, siapakah itu malaikat yang membawa kita nanti di Baitul Ma'mur? Malaikat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ada 2 malaikat yang membawa kita di alam kita nanti. Alam barzakh itu maka dikatakan Baitul Ma'mur. Alam barzakh itu dikatakan alam kubur itu Baitul Ma'mur. Kalau kita lihat penggalian tanah, disitulah tempat kita. Itu pintu masuknya. Apa itu? Itu sekedar pintu masuknya, pintu Baitul Ma'mur. Tuh namanya luas itu. Luas. Disitulah tempat kita nanti di hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selalu kita kerjakan muamalah dan selalu kita bawa dan kita kerjakan. Itu cuma perintah saja, perintah. Nanti ganjarannya Allah berikan kepada kita nanti di akhirat. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah para jamaah majelis zikir asyik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-9 yaitu iman samiyah atau pendengaran, hidup kembali pada hari kiamat. Nih. Maka Quran surah Yasin ayat 12, inna nahnu nuhyil maut wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu bi imamin mubin. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati dan menuliskan apa-apa yang diusahakannya serta apa-apa bekasnya, tiap-tiap suatu itu kami tuliskan, tentukan dalam kitab yang terang. Nih, dalam Quran surah Yasin ayat 12. Yauma yab'atsuhumul maut wa yunabbi'uhum bima 'amilu ahsanallahu wa nasabu wallahu 'ala kulli syai'in syahid. Pada hari kiamat Allah membangkitkan, menghidupkan mereka sekaliannya, lalu dikabarkannya kepada mereka apa yang telah mereka usahakan. Allah menghitung semuanya, tetapi mereka telah lupa akan Dia Allah menjadi saksi atas setiap sesuatu. Maka Rasulullah Al-Mujahadah
ayat 6 Quran surah itu 58. Maka di sini ada dua, ya, hidup kembali pada hari kiamat, akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah di Baitul Ma'mur, kita dibangkitkan lagi. Roh itu bisa menyatukan ke jasad, maka akan kembali lagi hidup kita di alam akhirat pada yaumil kiamat. Ini tugasnya malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini ada tugas sibuk. Israfil dengan pembantu-pembantunya. Jadi meniup trompet sang kalalah. Jadi yang pertama dikiamatkan, pertama itu dihancurkan. Sekarang ini malaikat Israfil sudah memegang trompetnya. Jangan sekarang sudah dipegang. Tunggu apa? Tunggu perintah Allah. Tunggu perintah Allah untuk menghancurkan dunia ini. Kalau sudah perintah Allah, dan tiga kambing, panah, habis. Nah, kita mulai roboh. Tuh, tiupan pertama bukan langsung ditiup, langsung roboh, belum. Karena dunia ini seperti uli. Tahu uli? Dijemputnya malaikat Israfil. Jemput dunia itu dimasukkan ke dalam trompetnya Allah. Dimasukkan ke dalam trompetnya, maka ditiuplah itu, berguling-gulinglah bola dunia itu di dalam trompet Israfil. Dan maka kita hancur seperti anai berderai berterbangan. Maka di dalam Quran surah Al-Qamar, ya, berterbangan. Maka apabila para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tiupan pertama. Tiupan yang kedua sudah berderai tadi ini, maka semua yang sudah meninggal dibangkitkan kembali lagi, dimasukkan lagi ke trompet yang satu untuk disaring lagi, dibaguskan lagi. Yang sudah hancur dibaguskan lagi tadi. Tuh, trompet kedua itu dibangkitkan, maka kiamat. Jadi dua kali tiupan sang kalalah. Jadi nama trompet Israfil itu apa namanya? Trompet sang kalalah, bukan trompet tahun baru. Jadi kalau pada tahun baru itu siapa yang meniup trompet itu? Itu bukan Israfil. Jadi maka kita jangan ikut-ikutan lah ya, jangan ikut-ikutan tutup trompet tuh ya. Jadi Pak Ustaz ada nanya saya yang petugas tadi dulu, boleh tidak Pak Ustaz selama ini saya yang trompet terus katanya. Trompet apa Pak? Tanjidor kecil. Kalau untuk menghibur tidak jadi masalah. Itu bukan trompet apa Pak. Kalau trompet pada malam penyambutan tahun baru yang itu bukan untuk agama kita. Kasihkanlah kesempatan agama lain. Ini tanda yang ada semua bukan agama dia yang niat. Inilah tahu nggak? Kerja apa? Si kerbau punya kerja, sapi punya. Janganlah kita ini sebagai sapi pada waktu itu ya. Janganlah sampai kita seperti itu tadi ya. Makanya seperti inilah kita sebagai agama Islam ya. Pada waktu itu kalau saya lihat pada penyambutan tahun baru nasional yang ada berapa orang aja yang ada waktu kita istighosah itu kan. Makanya kita istighosah. Bulan kita nanti ada bulan ya, bulan Islam itu ya, yaitu bulan Muharram itu boleh kita, tapi jangan tiup trompet tuh ya, jangan tiup trompet. Kita apa? Kita kalau bisa tanjidor boleh, jangan lagi lah, jangan lagi imut-imut itu kita ya. Kebetulan para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini beriman, yaitu iman sabiat, artinya pendengaran hidup ayat itu hidup kembali pada hari kiamat. Jadi akan dihidupkan, dibangkitkan lagi. Jadi apabila para jamaah
yaitu beriman kepada pertanyaan di alam kubur, dan yang kedua yaitu beriman sapian, artinya hidup kembali pada hari kiamat, hidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mugi-mugi kita sebagai umat Nabi Muhammad selalu menjalankan muamalah ini dan selalu mengerjakan perintah apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang penting bermanfaat, anfa'ahul linnas, bermanfaat kepada sesama, amalkan jalan ilmu yang selalu untuk menuju negeri akhirat insyaallah. Yang hidup kekal itu adalah negeri akhirat. Negeri dunia ini cuma sementara, ini titian sirat kita menuju negeri akhirat yang abadi. Karena Nabi Muhammad tidak rela, tidak itu kalau ada satu umatnya hamba Allah yang masuk ke jurang neraka. Makanya kita sebagai umat Nabi Muhammad selalu jaga pakaian akhir Islam wal iman, yaitu selalu menjaga syariatnya, dan majelis zikir asyifa jangan lupa, yang belum baiatkan cepat ya, selalu baiat yang mendekatkan diri kepada Allah, bahwa disitulah kalau kita sudah baiat akan mendapatkan, yaitu membawa nanti bendera baginda Nabi Muhammad, yaitu cap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang belum baiat, daftarkan diri Anda segera cepat dengan Ustaz Muhammad Zaidi, tanyakan untuk masalah peralatan baiatnya ya, tanyakan nanti insyaallah. Nanti selanjutnya yang membaiatkan saya akan baiatkan nanti ya, nanti untuk menyiapkan peralatannya nanti insyaallah tanyakan dan serahkan kepada Ustaz Muhammad. Yang kenal Ustaz Zaid Muhammad ini angkat tangan, yang kenal, yang kenal, tak kenal, tak ada sayang, tak ada sayang, tak ada cinta. Jadi itu saja saya sampaikan. Perumpian bercandrawasi untuk sekian dan terima kasih. Yang benar dari Allah, yang saya berikan sendiri, minta ampun, minta maaf. Maka minta doa praise juga, mohon maaf lahir dan batin. Semoga insyaallah muamalah kita, pelajaran pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.